Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, teman-teman, Mbak Tika dan Mas Gendra. Kita terlebih dahulu berdoa dipersilakan. Baru selesai. Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Mbak Tika serta Mas Gendra mau berkenan untuk berbagi. Ya, hari ini kita akan berbagi materi. Mas Gendra akan berbagi pengetahuan ilmu tentang penjelasan juga selaku mahasiswa Master Public Policy di Australian National University. Oke. Waktunya 20 menit untuk presentasi, 60 menit untuk diskusi, dan 10 menit akan ada closing dan kita foto bersama, Mas. Seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic dan kameranya, ataupun bisa melalui kolom chat ya. Nanti jika memang sudah habis waktunya, pertanyaan akan dibatasi seperti itu. Segitu teman-teman ketentuannya. Jadi monggo disimak penyampaian dari Mas Gendra dan Mas Gendra bisa menyampaikan materi. Monggo. Baik, terima kasih Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Malang di Indonesia. Sekarang kalau di Australia di Canberra udah pukul 11, jadi kita ada selisih 3 jam. Terima kasih untuk teman-teman Ruang Belajar Akil yang sudah memfasilitasi sesi pada hari ini. I'm very honored, I'm very pleasure untuk memberikan sedikit cerita mengenai kehidupan di Canberra, baik itu kehidupan yang saat ini sudah semakin non-sosial atau non-komunal, tapi kita tetap di hati, ya, tetap berada di area-area sosial media, itu kita masih tetap dekat kok. Dan sekarang sudah beralih pembelajarannya dari yang pembelajaran yang sifatnya sangat fisik menjadi pembelajaran yang sifatnya sangat-sangat virtual. Yang mungkin diselingi dengan buka YouTube, diselingi dengan buka beberapa sosial media yang kadang-kadang bikin banyak distraksi ketika belajar gitu. Dan saya tetap berharap teman-teman terus menjaga kesehatan, menjaga higienitas diri, mengikuti anjuran pemerintah sebagaimana juga masyarakat yang ada di Canberra dan di Australia dan di beberapa belahan dunia sedang sekarang berusaha untuk mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19 gitu. Baik. Saya akan mulai sharing, nanti harapannya kita sama-sama berbagi cerita saja, jadi harapannya bisa dua arah. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ketikkan saja, kalau itu nanti relevan dengan apa yang sedang saya diskusikan, insya Allah bisa langsung saya jawab pertanyaannya. Atau kalau mau raise hand juga boleh, ada fasilitas raise hand ya kalau nggak salah di Zoom ini. Iya, raise hand lewat kamera juga boleh, yang seperti dipraktikkan Ibu Kartika barusan. Nah, itu ide yang sangat bagus juga. Saya bisa melihat kok, tenang aja. Oke, saya akan mulai share screen saya. Iya. Nah, kemarin baru kepikiran nih, wah lucu juga nih kalau judulnya Pen Academic. Jadi antara kita akan membahas mengenai pandemik dan kehidupan akademik gitu ya. Jadi ada tanda kurungnya nih. Wah, lucu juga nih saya pikir. Oke, Pen Academic Canberra. Nah, kalau dilihat nih, ini adalah salah satu image atau foto yang pada saat itu ini ada di bulan, kalau nggak salah pertengahan bulan Maret ya, ketika memang pemerintah Australia lagi gencar-gencarnya untuk dalam tanda kutip melarang orang keluar rumah ya dengan mengadakan physical distancing. Bisa dilihat di kanan kiri itu beneran itu nggak ada kendaraan. Mungkin hanya ada 1 dan 2 kendaraan, tapi saya nggak melihat ada orang. Padahal biasanya di kanan kiri itu banyak banget orang yang melakukan aktivitas sosialnya, karena memang di kanan kiri dari foto ini ada toko-toko material, ada toko-toko bangunan, even ada kafe, yang mana orang Canberra, orang Australia pada umumnya sangat hobi banget ngopi. Sebagaimana orang Malang dan orang Indonesia, saya hobi banget juga ngopi. Nah, sedikit perkenalan, nama saya Gwindra Pramudi Nugraha, bisa dipanggil Gwindra atau Gwin. Kalau ditanya saya aslinya mana, saya Arema asli bos. Jadi Arema itu Arek Malang ya, belum diganti kan, bukan Arek Magelang atau Arek mana Majalengka, bukan ya, Arek Malang. Nah, saat ini saya ada di semester 3, saya tengah melanjutkan pendidikan saya di Master of Public Policy di Crawford School of Public Policy di Australian National University, singkatannya ANU gitu.
ya itu singkatannya, ANU. Saya menerima Australian Award Scholarship. Ini adalah kesempatan yang kedua. Jadi setelah saya gagal di kesempatan yang pertama, saya mencoba di kesempatan yang kedua dan akhirnya bisa diterima pada kesempatan yang kedua. Dan I'm a fans of good design. Jadi yes, saya PNS, saya bekerja di Kementerian Keuangan, tapi bekerja tanpa seni itu seperti sayur tanpa garam gitu. Jadi tetap harus ada seninya, dan salah satu seni yang saya dalami dan saya sukai adalah desain, terutama visual design. Oke, kalau ada yang bertanya, Canberra itu di mana atau Australian Capital Territory itu di mana, saya memberikan lingkarannya. Ini adalah peta Australia gitu. Karena memang banyak sih beberapa pertanyaan ACT gitu, apalagi biasa kan kalau memang orang yang sudah familiar dengan singkatan ACT. ACT itu apa sih ACT? ACT adalah Australian Capital Territory, suatu wilayah ibu kota. Ini ibu kotanya Australia, ibu kota pemerintahannya Australia. Dia letaknya di tengah-tengah New South Wales. Nah, New South Wales itu mungkin teman-teman lebih familiar dengan Sydney ya. Jadi ibu kotanya New South Wales itu Sydney. Nah, ACT itu berada di bagian di tengah-tengah dari New South Wales, tapi bukan bagian dari New South Wales. Jadi dia berdiri sendiri sebagai satu teritori. Melbourne di mana? Melbourne itu di Victoria. Victoria yang ada di sebelah selatannya Australian Capital Territory atau di Canberra. Kalau ditanya berapa jam ke Sydney, kalau naik bis 3 jam, kalau ke Melbourne berapa lama, Mas? Kalau ke Melbourne itu sekitar 8 jam dengan bis. Kalau naik pesawat mungkin sekitar 1,5 jam kali ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai letak posisi geografis dan geopolitikal Canberra? Nggak ada ya? Baiklah. Nah, ini kira-kira presentasi saya akan ada tiga babak utama mengenai yang pertama adalah kehidupan non-komunal yang ada di Canberra atau di Australian Capital Territory. Kemudian saya akan melanjutkan bagaimana pengalaman saya belajar selama masa pandemik ini dan sedikit tips untuk being resilient atau memiliki daya tahan. Bukan hanya daya tahan tubuh yang baik, tapi daya tahan mental yang baik juga harus kita persiapkan. Bukan begitu? Bukan, ya. Baik. Selanjutnya kita akan mulai dari pembahasan mengenai kehidupan non-komunal. Sebenarnya dibilang non-komunal mungkin nggak terlalu yang non-komunal banget ya, karena posisi hidup saya dan keluarga, kita share house gitu. Jadi split house. Jadi ada satu rumah, di mana satu rumah ini kita split berdua. Jadi satu dengan landowner atau yang pemilik properti, dan setengah bagian dari rumahnya kita sewa atau kita kontrak selama saya berada di sini. Jadi toh walaupun mungkin kita nggak bisa ketemu dengan lebih banyak orang di luar lingkungan rumah atau tetangga-tetangga kita, tapi dalam keseharian kita berbagi satu backyard yang sama. Mungkin beberapa dari teman-teman RBA waktu itu pernah kita sempat video call ya, terus kita liatin backyard rumah. Nah, kita tetap masih bisa berinteraksi sosial dengan terbatas sih memang di backyard kita. Yang lucu kalau di Canberra itu lebih gedean tanah kosongnya atau ruangan kosongnya daripada bangunannya. Beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita punya lahan 200 meter, rumahnya 250 meter atau 300 meter. Nah, itu di Indonesia. Kalau di Canberra, dengan lahan 200 meter, mungkin rumahnya cuma sekitar 75 meter, 100 meter. Jadi sisa 100-nya kita pergunakan buat taman. Biasanya ada kayak rumput-rumputan, tanaman, terus kemudian ada ayunan, segala macam. Jadi buat keluarga yang punya anak. Gitu. Nah, ini sedikit pandangan mata bagaimana kehidupan non-komunal yang ada di Canberra. Kita mulai dari yang paling sebelah kiri. Itu adalah salah satu mall yang terbesar di Canberra. Saya mengunjungi mall ini foto yang saya ambil 3 hari yang lalu. Jadi even kita udah mulai easing restrictions atau kita udah mulai mengurangi keketatan untuk physical atau social distancing, orang-orang nampaknya masih agak enggan untuk kembali mengunjungi mall. Jadi bukan artinya kalau easing of restrictions terus tiba-tiba orang akan langsung berlarian ke sana kemari mengunjungi mall. Itu hipotesis saya, ternyata saya salah gitu. Jadi ini foto saya ambil juga pukul 7 malam sih. Dan memang secara konteks saya harus bilang kalau kehidupan di Canberra itu biasanya berhenti di pukul 5 atau 6 sore. Setelah pukul 5 atau 6 sore, semakin sedikit kehidupan sosial di luar sana. Mall-mall udah mulai pada tutup. Jadi kalau di mall itu yang buka
biasanya toko-toko yang jual groceries, beberapa supermarket itu masih buka. Tapi kalau toko-toko fashion, perlengkapan olahraga biasanya tutup mulai pukul 6 sore, itu udah pada tutup. Jadi itu sempat mendukung juga. Nah, foto yang kedua yang tengah itu salah satu kafe langganan saya untuk beli kopi. Nah, ini tapi fotonya saya ambil sebelum Ramadan, jadi bukan pada saat Ramadan. Biar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Jadi ini sebelum Ramadan, yang biasanya di depan situ ada meja, kursi, dan biasanya pagi hari itu pagi yang sangat sibuk untuk pemilik kafe itu. Nah, hari itu saya ke sana, meja dan kursi sudah disingkirkan karena salah satu kebijakan dari pemerintahnya, kafe dan restoran hanya diperbolehkan untuk melayani pelanggan dengan take away, jadi nggak boleh dine in. Jadi kita beli, kemudian kita langsung keluar. Dan kalau bisa dilihat, ada tanda silang di situ ya, ada tanda X di situ. Nah, itu membantu kita untuk memposisikan diri, keeping our social distances 1,5 meter. Yang di sebelah kanan, ini yang saya bilang tadi, bahwa kita berbagi satu backyard dengan tetangga atau landowner. Jadi itu ada anak saya namanya Jenna sedang bermain. Kita bikin homeschooling ala-ala lah biar anak-anak ini nggak bosen juga. Jadi tetap beraktivitas di rumah. Yang di bawah, yang sebelah kiri, ini taman atau playground. Even taman aja di sini disegel. Jadi ada pemberitahuan bahwa taman ini tidak diperbolehkan untuk digunakan sementara. Yang foto kedua dari bawah, yang ada di tengah, itu antrian untuk masuk ke supermarket. Jadi bukan berarti di dalam supermarket itu antri parah, rame parah, tapi jumlah orang yang bisa masuk di dalam satu supermarket dalam satu waktu yang sama dibatasi. Nah, ini antriannya membatasi. Jadi begitu ada orang satu keluar, boleh masuk satu. Satu lagi keluar, baru boleh masuk satu. Dan ini benar-benar dihitung jumlah orangnya untuk menjaga supaya jumlah orangnya tetap sama, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa maintain our physical distance. Nah, foto yang terakhir yang sebelah kanan itu nggak cuman saya, nggak cuman orang-orang yang bekerja itu harus dipaksa belajar atau bekerja dari rumah, tapi anak-anak kecil sekarang juga belajar dari rumah. Nah, ini cerita anak saya sedang ada di preschool. Even preschool, salah satu jenjang pendidikan sebelum SD ya, itu dia juga sekolahnya ditutup dan pada akhirnya memang harus belajar dari rumah menggunakan media online class, pakai Google Classroom. Nah, ini sedikit informasi kalau teman-teman butuh perkembangan mengenai policy yang ada di Australia, mulai diterapkan pada tanggal 15 Maret sampai dengan berikut-berikutnya, sampai dengan hari ini. Saya cepat saja di bagian ini. Ada restriction tahap 1, ada restriction tahap 2. Jadi awalnya mulai pub, klub malam, gym, sinema itu udah ditutup. Ada beberapa bagian, kita bilangnya bukan lockdown ya, kalau pemerintah Australia itu bilangnya shutdown. Jadi shutdown ini bukan artinya semua tempat publik ini ditutup, tapi tempat-tempat publik yang berpotensi untuk mendatangkan massa atau orang dalam jumlah besar, nah ini yang ditutup. Jadi mulai dari pub, gym, ini kan banyak orang yang datang di situ, terutama malam hari atau hari Jumat malam ini yang mulai ditutup. Awalnya baru beberapa tempat itu, lalu pada restriction tahap 2 semakin banyak lagi tempat yang ditutup, termasuk galeri, perpustakaan, tempat ibadah pun harus terpaksa ditutup. Jadi memang benar-benar kita melaksanakan ibadahnya dari rumah, jamaah di rumah sendiri dengan keluarga kita masing-masing. Yang biasanya Jumatan itu sangat ramai karena hanya ada satu masjid besar dan satu lagi Jumatan itu di kampus. Jadi sudah mulai dari awal Februari kalau nggak salah atau pertengahan Februari atau even akhir Februari kita udah nggak Jumatan bareng-bareng lagi dengan jumlah yang besar. Nah, termasuk yang seru nih, pernikahan juga dibatasi. Jadi teman-teman yang sudah merencanakan pernikahannya, tapi karena COVID hanya boleh dihadiri maksimal 5 orang saja. Jadi kalau di Indonesia, oke, ada 2 mempelai, 1 penghulu, saksi, ya itu udah cukup. Jadi nggak boleh lebih banyak dari itu juga. Pemakaman juga diatur maksimal 10 orang yang bisa menghadiri pemakaman. Ketat sekali, sangat-sangat ketat. Ini lanjutannya, kemudian udah mulai restriction tahap 4, sebenarnya kita udah mulai ease untuk restriction tahap 4 ini. Nah,
Karena memang kondisi pemerintahnya berbeda ya dengan Indonesia ya. Kalau di sini kan pemerintahannya federal. Jadi even though pemerintah pusat atau kita bilangnya federal government itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, tapi untuk penerapannya di masing-masing state itu menyesuaikan dengan si kondisi dari state itu sendiri. Jadi kalau bisa dilihat di sini, contohnya Victoria dan Western Australia ya, statusnya dari tanggal 16 Maret itu udah state of emergency, tapi di beberapa state yang lain statusnya masih di bawah state of emergency. Nah, ini tergantung dari pemimpin dari masing-masing state itu yang mengeluarkan nantinya status dari masing-masing wilayahnya. Ini sedikit gambaran saja bagaimana policy-nya evolving dari mulai kalau yang biru ada dot warna biru kemudian ada hurufnya itu menunjukkan berapa banyak case. Jadi dari case 92 naik ke 112, naik ke 127, naik ke 161, dan di masing-masing perubahan angka itu kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh si pemerintah, either itu pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian atau kita sebutnya state atau teritori. Ini gambaran juga. Terus, nah ini grafik yang sempat sangat-sangat populer pada saat itu dan di echo atau di replikasi di beberapa media massa yang menunjukkan ini gimana sih kalau misalkan si pandemik ini kita tangani tanpa adanya social distancing atau physical distancing plus tanpa adanya penutupan sekolah. Jadi kita bisa melihat ya di grafik yang warna hijau ini grafik yang sangat ideal. Ini grafik yang menunjukkan ketika si pengambil kebijakan itu pada saat pandemik dia satu menutup sekolah, yang kedua compliance akan physical distancing-nya sampai dengan 90%. Kalau dua asumsi itu dipenuhi atau dua asumsi itu dijalankan, maka yang terjadi adalah grafik yang berwarna hijau. Jadi dalam waktu sekitar 91 hari atau 13 weeks atau 13 minggu, grafiknya bisa sangat diturunkan. Artinya kita bisa overcome COVID-19 ini ke jumlah penularan yang sangat minimum. Tapi yang terjadi sebaliknya, ketika hanya comply, masyarakat cuma comply sekitar 70%, apalagi sekolahnya nggak ditutup, nah yang bisa dilihat adalah grafik yang warna biru di atas dua itu. Jadi grafik titik-titik yang semakin naik ke atas, itu tanpa penutupan sekolah, kemudian compliance akan physical distancing-nya hanya sekitar 70%. Nah itu yang terjadi. Sebagai gambaran saja. Nah ternyata, ya ini hasilnya. Jadi saya ambil ini dari Worldometer, mungkin teman-teman juga banyak yang mengakses ini. Kita bisa melihat Australia yang sebelah kiri, lalu kita membandingkan dengan Indonesia dan United States. Sedikit gambaran saja, kalau di Australia, hanya sekitar kita bisa bilang 2 bulan kali ya, penanganan atau langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini bisa dibilang cukup signifikan untuk menurunkan angka penambahan kasus COVID-19 yang ada di Australia dibandingkan dengan Indonesia maupun United States. Dan kalau boleh saya bilang sih, bahkan sampai dengan sekarang setelah aturan physical distancing ini semakin diperlemah, bukan diperketat ya, semakin diperlemah, karena dalam waktu dekat, tanggal 18 besok, hari Senin besok itu sekolah udah mulai dibuka. Kita tetap masih menerapkan yang namanya social distancing. Jadi antri itu di supermarket tuh masih jaga jarak banget. Terus kalau kita beli-beli apa di groceries atau di kafe juga masih menerapkan aturan-aturan yang semula diterapkan untuk proses pencegahan. Bahkan sampai sekarang masih tetap dijalankan. Nah, lalu pasti ada tantangan, iyalah. Kalau kita belajar di luar kampus, apalagi ya, kalau bisa dilihat, nah saya belajar di atas, anak saya bermain di bawah. Gitu. Jadi kita bisa ngeliat tuh, meja berantakan banget buat belajar, yang di bawah juga ikut berantakan juga buat bermain. Tapi seru juga tuh. Jadi ibaratnya semuanya belajar lah, belajar bareng. Kalau ngomong quality time, saya bilang, wah luar biasa banget quality time sekarang. Biasanya saya belajar di perpustakaan seharian, baru ketemu anak itu malam. Nah sekarang dari awal belajar, buka laptop di pagi hari, sampai mau tidur ya udah sama anak terus. Nah, asik. Nah, lalu ini kalau bisa dilihat highlight ini. Jadi kita menerima informasi bahwa dengan sangat menyesal kampus harus ditutup pada tanggal 26 Maret. Jadi semua fasilitas kampus itu ditutup, tidak terkecuali perpustakaan dan fasilitas umum yang biasa digunakan oleh student.
Terus lalu apa yang bisa saya lakukan untuk mengakses informasi? Ada 3 hal dari universitas, website Uni ini sangat bantu banget untuk spread informasi-informasi. Lalu email, jadi kita dibikinin email masing-masing, kayak guindra.pramudi@nu.edu.au atau aziz.nu.edu.au atau kartika.nu.edu. Jadi masing-masing dari kita menerima informasi secara direct, baik dari kampus, lecture atau tenaga pengajar, atau dari student, sesama student kita. Jadi informasi dari situ semua. Nah ini loh Wotl. Wotl itu aku pikir apa gitu ya Wotl dulu, kayak Wotl. Oh ternyata ini nama sites. Jadi ini adalah situs yang kita pergunakan banget untuk proses belajar online. Dan sebenarnya sebelum pandemi ini, situs ini juga udah kita gunakan untuk belajar gitu. Nah, sekarang boleh dong kita ngeliat, take a look gitu ya, Wotl ini kayak gimana. Oke, aku stop sharing sebentar. Oke, bisa kelihatan ya. Well, this is actually Wotl. Jadi ini adalah nyawanya pelajar sama nyawanya lecture kalau di ANU. Jadi di sebelah kiri ini ya, kita bisa lihat subjek-subjek apa aja yang kita ambil selama 1 semester ada di sini semua. Terus ini adalah deskripsi dari subjek yang kita ambil, ada announcement di sini, ada assessment, harus mengumpulkan tugasnya di sini, reading yang harus kita baca juga ada di sini, terus instruksi-instruksi untuk ikut kuliahnya juga ada di sini semua. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa elaborate lebih lanjut ya mengenai Wotl ini, gimana caranya ngumpulin tugas mungkin, atau gimana caranya untuk download material. Jadi yang bisa dilihat di sini adalah material-material reading nih. Ini bahan-bahan bacaan yang harus kita semua selesaikan, termasuk presentasi-presentasi yang harus kita semua selesaikan ada di situ semua. Dan kita selalu bisa kembali kapanpun kita butuhkan. Dalam artian di sini kan materinya banyak banget nih. Nah, materi ini nggak semuanya kok kita baca, tapi akan kita pergunakan untuk assignment, untuk research. Jadi dari ratusan reading material, mungkin kita hanya butuh 30 atau 50. Nah, itu adalah material-material yang kita fokuskan untuk kita baca. Ini adalah assignment-nya, ngumpulin assignment-nya ada di sini. Yap, ada di situ, itu ada nilai saya juga di situ. Ada start date-nya, ada due date-nya juga, ada submission title-nya di sini. Terus habis itu kalau kita bisa ngelihat di sini, ini esai yang saya kumpulkan dan termasuk feedback yang saya terima dari lecture-nya ada di sini semua. Feedback-nya ada di sini. Jadi fair enough kalau menurut saya. Jadi kenapa saya dapat nilai 60, kenapa saya dapat nilai 50 misalkan, kenapa saya dapat nilai 90, semuanya dijelaskan di sini. Ada di sini semua. Jadi in case saya butuh untuk memperbaiki nilai saya untuk assignment berikutnya, well, saya bisa drive dari feedback yang diberikan oleh si tenaga pengajarnya itu. Oke. Itu sekilas mengenai Wotl. Nanti kalau ada yang mau elaborasi lebih lanjut, boleh ya kita diskusikan lagi, karena ada keterbatasan waktu presentasi juga nih. Oke, terus saya kembali ke presentasi. Oke, yes. Nah, yang terakhir nih, karena waktunya udah sangat terbatas juga. Sedikit tips sih untuk gimana sih kita bisa tetap bisa bertahan nih, kalau saya bilangnya resilience. Ini salah satu view di kampus, salah satu spot favorit saya untuk belajar. Jadi bisa langsung melihat jalan raya dan hijau-hijauan di luar gedung. Jadi kalau mau resilient sebenarnya selama 6 bulan terakhir ini masyarakat Canberra atau masyarakat Australia pada umumnya sudah sangat cukup resilience ya. Mulai dari mereka harus merasakan bushfire. Nah, bisa dilihat tuh yang sebelah kiri atas tuh itu pada saat peak-peaknya bushfire, kabut asap sangat-sangat pekat. Jadi ibaratnya baru pertama kali dalam hidup saya menghirup yang namanya asap kebakaran.
Kalau teman-teman ingat ketika mudik mungkin ya di rumah kakek atau neneknya, nah ketika kakek atau neneknya itu bakar-bakar kayu untuk masak, kira-kira baunya kayak gitu ternyata. Jadi begitu buka pintu rumah atau mungkin bangun tidur, buka selimut gitu ya, itu udah langsung kecium baunya. Nah ini kampus yang biasanya langitnya sangat biru pada hari itu berubah warna menjadi kelabu. Itu bukan mendung, tapi itu asap, beneran asap. Jadi kelihatan banget asapnya. Nah, terus setelah bushfire, yang paling aneh lagi, yang paling unik, dia disusul dengan hailstorm. Jadi setelah panas banget, asap luar biasa, terus tiba-tiba hanya dalam waktu beberapa menit ada hailstorm. Jadi hailstorm ini hujan es. Kalau di Indonesia hujan es biasa aja kan, kayak ya udah hujan es, tapi bisa dilihat itu sampai bisa menghancurkan kaca mobil. Nggak cuma ngancurin kaca, tapi bikin bodinya itu kayak apa sih, ada den-dennya gitu loh, jadi bisa dilihat. Dan ini nggak cuma satu mobil, di kampus tuh bisa ratusan mobil yang kayak gini, kayak dihujani meteor, cuman itu literally ice yang setelah menghantam kacanya itu langsung esnya pecah dan kacanya juga pecah. Jadi kayak wah, ini kayak beneran ngeri sih waktu itu. Nah, oke, so let's say stay sane berarti ya, tetap menjaga kesadaran diri. Kalau saya sih maintain your socials gitu. Jadi saya tetap berkontribusi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia cabang ACT. Jadi masih tetap kita kontak sama teman-teman kita, dan salah satu nilai lebih ketika kita berorganisasi ketemu dengan pelajar adalah kita bisa sharing burden juga nggak apa-apa, sharing cerita juga nggak apa-apa, tetap masih bisa maintain communication, itu yang penting sih. Join webinars, ini salah satu hal yang saya lihat very good opportunity banget sih dengan adanya webinars ini. Jadi yang sebelumnya kita harus mendaftar ke acara-acara, terus kita harus spend time untuk datang ke sana. Sekarang acara itu kayak datang ke kita. Ini webinar nih, ini. Jadi kita tinggal pilih satu-satu gitu kan, mana yang paling menarik, ya udah itu yang kita dengerin. Dan nggak jarang webinar-webinar ini juga mendatangkan pembicaraan dari tokoh-tokoh yang menurut saya bakalan agak jarang kalau kita acara langsung kayak yang conventional method gitu. Dan yang paling seru di Canberra cycling. Jadi tetap uh, karena jumlah populasi yang sedikit, untuk maintain physical distancing di sini sangat mudah sebenarnya. Jadi even kita cycling paling dalam satu rute gitu ya, kita paling ketemu 5 orang atau 10 orang gitu. Dan not necessary kita harus kayak berdampingan gitu. Jadi cycling menurut saya salah satu hal yang cukup refresh yang bisa saya lakukan sama anak, sama Jena. Kalau sama Rima, sama istri, biasanya kita jalan-jalan ke taman dekat rumah gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. I'm very happy to have discussion sama teman-teman. Ayo kita ngobrolin apa nih yang bisa kita elaborasi di sini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Gwendra atas pemaparannya. Monggo teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand boleh, tulis di kolom chat boleh. Silakan Mas Dika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, Mas Gendra. Ya, tadi yang saya sangat amazing gitu, lihat bagaimana pola pembelajaran di sana gitu, sampai ya benar-benar kayak belajar, tugas saja benar-benar diperiksa sampai per kalimat gitu, ada ininya gitu, ada keterangan review dari pengajarnya gitu kan. Saya pengen tahu lebih banyak situ sih Mas, bagaimana proses pembelajaran yang seperti itu. Apakah memang pembelajaran seperti itu terjadi saat masa ini saja, atau saat hari normal juga memang seperti itu pola pembelajarannya sangat rigid gitu dalam review maupun terus. Iya, makasih Dika. Pertanyaannya menarik banget, pertanyaannya sangat bagus. Kalau in general, sebenarnya kita udah pakai sistem yang namanya Wotl itu dari sebelum adanya pandemi ini sampai dengan adanya pandemi ini. Cuman yang membedakan sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pertemuan secara fisik. Jadi recording atau kita pakai Zoom kayak hari ini. Nah, saya bisa tunjukkan tuh. Jadi
beda yang paling besar di situ, yang sebelumnya saya harus datang ke kampus untuk dengerin dosen menyampaikan materinya di kampus, di ruangan kampus, yang sekarang saya hanya cukup menyalakan Zoom, kemudian di waktu yang sudah kita sepakati bersama, si dosen itu akan berikan materinya. Dan itu hitungannya bisa kayak 3 jam, 2 jam. Jadi bisa dibayangin tuh, saya kayak dari yang matanya melek banget gini, sampai tiba-tiba Nah itu ya, teman-teman merasakan sendirilah bagaimana tantangannya kalau online learning ya. Nah ini contohnya nih Dik. Oke, saya share lagi. Oke, bisa kelihatan ya? Iya. Nah, kalau pembelajaran di sini sebenarnya sangat bebas sih. Kita diperbolehkan kok nggak datang ke kelas tuh boleh. Kita diperbolehkan kok nggak ikut Zoom yang live itu boleh. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena itu semuanya direkam. Jadi semua tindak tanduk lecture, semua apa yang disampaikan oleh lecture itu direkam di sini. Itu bagian dari penilaian dia. Nah, ini yang saya lihatin di sini adalah recorded lecture-nya. Jadi mulai dari introduction sampai dengan dia ada sampai topik 7, semuanya direkam di sini. Dan kita bisa kembali kapanpun yang kita mau. Kalau misalkan kita nggak jelas sama satu topik yang ada di topik 2 misalkan, kita bisa kembali ke sini, terus kita bisa dengerin lagi tuh dia ngomong apa. Nah, ini dia akan menjelaskan di sini, terus kemudian ya bisa ngelihat slide-nya dia, terus yep. Itu salah satu contohnya di topik 2 mengenai teks. Sempat saya diskusikan dengan Ibu Tika mengenai topik ini, Ibu Tika. Sangat-sangat challenging ya topiknya, Bu, ya, mengenai teks ini, Bu, ya. Nah, ada di sini. Lalu kemudian, kalau misalkan Dika nih, hobi banget sama baca, Dik, wah, kamu akan overwhelmed menemukan readings-nya banyak banget. Jadi ini readings untuk masing-masing topiknya. Dia udah sangat berbaik hati sekali memilihkan selected topics gitu ya. Saya pikir oh ya 1-2 lah. Ya bisa kita lihat di sini, jebret ada segini banyak topik yang harus kita baca nih. Jadi even untuk introduction ini ada topik-topik yang harus kita baca. Topiknya bervariasi sekali, mulai dari artikel, dari jurnal ilmiah, even sampai dengan link ke beberapa website dari institusi pemerintah yang akan membantu pemahaman kita. Jadi not necessary kalau kita baca artikel, kita akan paham ya. Kalau saya sih to be honest, baca artikel nggak cukup sekali, Dik. Nggak cukup 2 kali. 3 kali, 4 kali baru saya paham gitu kan. Nah, kalau nggak didukung sama website-website ini mungkin wah butuh beratus-ratus kali saya baca baru bisa aduh ini apa ini, karena memang kadang kalau baca artikel tuh kayak dia nggak pakai bahasa manusia, entah dia pakai bahasa apa. It's not even English gitu. Ini English atau bukan? Nih saya pikir aduh kalau mau Jawa juga bukan, Indonesia juga bukan. Oke, ini pasti English ya. Bantuannya adalah Google Translate, jadi tetap kita ya menyesuaikan diri lah gitu kira-kira Dika. Apalagi Dik yang mau tahu kira-kira? Oh ya, ini grades ada di sini semua. Jangan grades. Tidak, saya malu. Mas Dika, ada follow up? Sudah sih, sudah tergambar. Ya baru banget nih buat saya. Even kita bisa join di forum juga. Jadi ini forum, jadi forum itu kayak semacam chat yang memang dia dibuka sama si lecture-nya itu, dan kita bisa berdiskusi di sini. Jadi kayak apa? Kalau Kaskus itu ada ya forum ya kayak Kaskus itu ya. Nah kayak di sini nih. Jadi kita diminta untuk memperkenalkan masing-masing dari kita semua. Kayak what is your partner name? Normal gitu ya. Even kita masih bisa melakukan ini di tengah kita belajar online. Jadi memperkenalkan orang lewat online gitu. Sesimpel itu kita lakukan lewat sistem ini. Hai, siapa namanya, terus siapa namanya, dia bekerja di mana dan segala macam. Lalu siapa yang ikut kuliah
nih Pogo 8048. Pogo 8048 ini kode mata kuliahnya untuk Public Finance. Jadi Pogo 8048 di autumn semester autumn 2020 ada 48 orang. Nah, ini adalah daftar nama mahasiswanya. Terus coba saya lihat yang agak good looking. Oh, agak good looking ada Gwindra ternyata. Nah, gitu nih. Nah, ini profil saya gitu. Jadi untuk ngontak teman-temannya gampang banget. Jadi kita nggak perlu nanya nomor WA-nya, cukup di sini ada email address. Ini pasti dia terima kok ini email ini semuanya. Dan saya termasuk orang yang kurang terlalu suka untuk show off. Jadi profil saya nggak ada apa-apanya. Jadi kita bisa sangat modified profil ini kalau misalkan teman-teman pengen lebih dikenal secara profesional, sebenarnya bisa dimodify lagi. Begitu, Dika. Okay. Yes. Sudah nggak ya, Mas? Ya, sudah. Terima kasih, Mas. Mantap. Sama-sama. Oke, sekarang Mbak Tika, silakan bertanya. Mic-nya, Mbak. Ya, lupa, maaf. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih, Zain. Assalamualaikum semua. Hai, Gwyn. Ya, tadi aku sepakat sama Dika sih tentang apa tadi ini wortel ya? Wortel atau wortel? Wortel, WATTLE. Oke. Tadi wortel itu sangat menarik. Sebetulnya kalau di Indo itu dia hampir sama sih dengan pembelajaran UT gitu. Nusa Terbuka. Cuman sistemnya wortel itu dia lebih komprehensif, ya lebih kompleks gitu dengan bahan bacaan yang aduhai mantap jiwa gitu. Kalau di UT sih nggak yang sebegitu komprehensif sebetulnya gitu. Jadi aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi tentang wortel itu. Menurut kamu mulai dari yang awalnya ketemu dosen lalu semuanya online, resilience kamu kayak gimana? Maksudnya kamu ngerasa perubahannya ada di mana? Which one is better? Ketemuan sama dosennya langsung atau lewat wortel yang tadi? Terus yang kedua adalah tadi kan gue juga cerita ya gitu bahwa resilience-nya kalau di US juga cukup tinggi gitu. Jadi kayak habis ada bushfire, terus ada hailstorm, lalu masuk ke lockdown gitu. Nah itu kalau buat Gwyn sendiri itu gimana? Maksudnya perubahannya seperti apa? Kan itu lumayan bertubi-tubi ya gitu. Terus ternyata ada satu lagi. 3, boleh Bu. Ya? 3 ya. 2, Bu. Maaf. Nambah. Baik. Satu lagi. Terus yang ketiga adalah ya Allah lupa. Oke, 2 dulu saudara-saudara sekalian. Ya ada 2 dulu, nanti kalau aku ingat aku tambahin. Dua dulu Zain. Oke, terima kasih Mbak Tika. Monggo Terima kasih Tika. Ini pertanyaannya menarik juga nih. Kalau pertanyaannya dosen itu pasti selalu menarik sih, memang beda sih rasanya. Asik sih. Oke. Yang pertama langsung lupa. Jadi kalau saya tipikal to be honest sih, sebenarnya tipikal orang yang sangat menyukai berada di kelas, ketemu dengan dosen langsung, berinteraksi langsung secara tatap mata dibandingkan dengan kuliah secara online. Itu yang salah satu alasan yang menyebabkan saya kurang fokus gitu kalau harus menerima pembelajaran secara online. Jadi kalau satu media yang digunakan, kalau misalkan contoh sederhana kayak gini, ketika saya ngomong pasti teman-teman akan hesitate kan, langsung kayak objek gitu ya, tanya ini apa itu sih. Nah kebiasaan saya kalau misalkan di kelas nggak ngerti, saya langsung raise hand, nanyain apa. Tapi kalau sekarang lewat Zoom, ketika kita ngomong, raise hand, langsung screen itu kan langsung ke wajah kita nih, jebret. Itu kayak, saya merasa dihakimi, saya salah apa, kenapa wajah ini ada di layar begitu besarnya gitu. Nah itu yang bikin saya agak hesitate sekarang kalau mau nanya sesuatu. Nah, cuman memang ya, bisa lewat chat, bisa, atau kirim email ke dosennya juga bisa. Sebenarnya ada berbagai cara, cuman tetap ya yang namanya pilihan atau kenyamanan, saya lebih nyaman untuk berada di kelas gitu.
Dan yang berikutnya, kenapa di kelas itu sebenarnya membantu banget, karena ini kan isolated site gitu ya, site yang emang dirancang kita untuk bisa fokus di kelas tanpa ada gangguan yang macam-macam. Nggak ada TV, nggak ada suara blender, nggak ada bau masakan istri, ya kan? Nggak ada anak yang minta, ayah mau nonton Elsie Aunia, gitu kan? Nggak ada yang ganti ABC Kids atau ganti kartun, gitu. Nggak ada suara-suara kayak gitu. Nah, itu sih yang membantu banget untuk fokus dan konsentrasi. Dan tahu nggak, satu hal yang paling mengganggu adalah tab yang ada di browser, men. Tiba-tiba terpancing gitu kan, ngeklik tanda plus terus mengetikkan YouTube, mengetikkan kompas.com, mengetikkan detik.com, memantau perkembangan virus di Amerika, virus di Inggris, itu kayak pecah banget kalau ada kayak gitu. Apalagi ditambah pembawaan lecture-nya yang mungkin tidak semenarik yang kita ekspektasikan. Pas itu sangat mengganggu. Pada akhirnya harus belajar 2 kali sih, Tik. Jadi setelah ada lecture online, kayak aku harus balik lagi, dia habis ngomong apa sih, nge-review lagi kerjaannya dia, nge-review lagi tutorial dia, atau nge-review lagi slide-slides dia. Jadi ya tantangan sih. Aku pikir akan lebih mudah ya, ternyata tantangannya gede banget ya ternyata ya. Apalagi ya dalam lingkungan rumah gitu. Jadi emang harus benar-benar sama-sama mendukung sih. Yang ada di rumah juga mendukung, tahu, dan emang sangat membantu kalau kita punya ruangan khusus untuk belajar. Itu saya tipikal orang yang harus belajar tuh kalau suasananya sangat hening, terus nggak ada gangguan, nah itu baru bisa masuk. Kalau ada suara dikit, yang masuk suaranya. Bukan lecture-nya, suara itu yang masuk. Suara apa? Kayaknya itu mixer deh. Oh, dia lagi goreng telur. Nah, itu yang masuk. Bukan mengenai teksnya, bukan mengenai expenditure-nya, bukan mengenai pelajarannya. Aduh, kacau emang. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Tik. Pertanyaan yang kedua, mengenai resilience tadi ya. Iya, itu ngaruh banget. Salah satu yang membantu kita resilience adalah, menurut saya, alur informasi sih. Jadi baik itu alur informasi yang disampaikan oleh pemerintah, melalui channel-channel medianya, melalui media yang khusus dibuat untuk satu kejadian, melalui media-media elektronik maupun yang non-elektronik dari pemerintah. Yang kedua, informasi yang kemudian disampaikan juga oleh pihak kampus secara langsung melalui email kita. Jadi bukan artian kita selalu siap ketika ada bencana, tapi mereka menginformasikan, hey, rekan-rekan sekalian, international student, Australia sedang menghadapi bencana bushfire, hailstorm, atau COVID-19. Kejadiannya ada di sini, tanggal sekian, jumlah terdampaknya sekian, ini yang harus kalian lakukan. Dan informasi itu terus-menerus disampaikan. Tidak artinya satu, kemudian menunggu berapa minggu baru ada informasi berikutnya. Pada saat awal-awal COVID-19 ini keluar, atau outbreak tanggal 25 Januari di Australia, itu kampus sudah langsung ngirim email ke kita. Satu kasus ditemukan, waktu itu di Melbourne. Kita terima tuh emailnya dari, kalau kita bilang kalau di Indonesia itu kayak rektor ya, atau wakil rektor lah, ngirim email ke kita, ke seluruh mahasiswa di ANU, menyampaikan update situasi terkini mengenai COVID. Dan ini terus-menerus, per hari. Even dalam beberapa case, dia per jam saya bisa terima informasi-informasi itu. Dan ketika saya menerima informasi itu nggak cuma rektor atau vice rektor yang ngomong bahwa ada kejadian. Kalau kamu butuh apa-apa, mereka sampai menyediakan layanan konseling. Kalau emang ada gangguan secara psikologis atau mental, kita buka nih psikolog yang kita sediakan untuk kalian. Silakan hubungi ke sini, bikin appointment, kalian ke sana. Kalau terdampak mengenai kesehatannya, ini yang harus kalian lakukan, nomor teleponnya ini. Jadi lebih kepada kita nggak paniknya, kadang kan kita panik gini ya, aduh sakit nih, aduh sesek nih, wah COVID nggak ya? Tapi sebelum kita memutuskan COVID nggak, kita searching dulu, terus kita tahu siapa yang harus kita kontak. Jadi lebih kepada well-informed sih kalau menurutku sih. Jadi asimetri informasinya bisa sangat berkurang. Ini pribadi ya menurutku ya. Mungkin cara orang resilience kan beda-beda. Tapi menurutku secara pribadi, dengan saya mendapatkan informasi yang cukup, terus update, nah itu yang bikin saya tenang gitu. Termasuk ketika bushfire. Pada saat kemarin itu, salah satu bushfire yang paling buruk dan paling dekat yang mengancam Canberra sebenarnya yang tahun ini.
Dan itu bisa secara visual kelihatan banget. Jadi saya cuma jalan sekitar 10 menit, ada kayak bukit gitu. Dari bukit itu kamu berdiri di situ, kamu bawa kamera, kamu kelihatan di depanmu itu merah. Jadi ada horizon gitu, seret. Nah ini merah. Jadi bisa kelihatan gitu. Cuman yang agak kurang sebenarnya media yang ada di sini itu nggak se on the spot media yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia beberapa media elektronik di televisi itu kan dia live di tempat kejadian ya, dan cepet banget live-nya. Kalau di sini live-nya agak kurang, biasanya besokannya atau berapa waktu baru dia bisa live. Jadi nggak, lebih kurang real time dalam pembawaan beritanya. Real time-nya adalah mereka ngirim informasi melalui email. Nah itu yang relatif real time. Gitu, Tika. Pertanyaan ketiga. Yes. Nggak tahu boleh nggak sama Zidan tuh? Zai. Oke, monggo Mbak Tika, kalau ada follow up pertanyaan silakan disampaikan. Ya, oke. Baik. Tadi sebetulnya nyambung dari penjelasan Gwyn yang kedua ya, gitu. Kalau di Aussie itu kan dia ada kayak tiga cases berbeda gitu, yang secara berurutan gitu. Dan tadi juga udah jelasin bahwa itu adalah tentang informasi. Sebetulnya tadi kan juga dikasih tahu sama Gwyn juga ya gitu, bahwa kalau di Aussie itu dia parahnya itu pada saat di tengah-tengah bulan ya itu Gwyn. Terus habis itu dia mulai flattering curve-nya gitu. Nah, kalau sepengamatan gue nih, kalau di sana ketika dari pemerintahnya sudah bilang bahwa ini perlu lockdown gitu, itu effortnya gede nggak sih untuk menginformasikan kepada masyarakatnya bahwa ini perlu lockdown dan harus ini dan itu, terus kira-kira untuk kayak spot fine gitu banyak nggak sih kejadian di sana? Ya, pertanyaannya menarik lagi, Tik. Bagus banget pertanyaannya. Ini partial observation ya, karena to be honest, saya berada di Australian Capital Territory, di Canberra, dan saya nggak ada di Melbourne pada saat itu, nggak ada di Sydney pada saat itu. Yang kejadiannya, angka penularannya, angka spread-nya jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi daripada Canberra. Jadi based on my partial observation di Canberra, yang membantu pemerintah Canberra bisa handle the situation, salah satunya jumlah populasi Canberra yang memang relatif tidak banyak. Jadi Canberra ini kalau boleh saya bilang kawasan yang sangat eksklusif gitu, karena dia kawasan pemerintahan. Tentu satu, tingkat edukasi masyarakatnya boleh saya bilang cukup tinggi. Jadi dibilangin sekali lewat email itu boleh dibilang cukup efektif. Nah, saya nggak bisa bilang ini dalam case di Melbourne atau di Sydney yang keberagaman masyarakatnya jauh lebih beragam daripada Canberra. Tingkat pendidikannya jauh lebih beragam daripada yang ada di Canberra. Nah, kalau pengalaman saya sebagai pelajar, kembali sebagai pelajar, kita sangat aware. Kita sangat benar-benar menantikan gitu. Ibaratnya kayak kita menantikan ada informasi apa lagi nih dari pemerintah ini. Bahkan kayak partial shutdown yang pertama, kita udah expected gitu. Oh, bakal ada partial shutdown nih, bakal ada shutdown di. Tapi apa nih yang di shutdown? Oh, ternyata baru gym, baru klub, baru bar. Terus, wah bakalan ada shutdown yang kedua nih. Benar, nggak berapa lama kemudian pemerintah mengumumkan shutdown yang kedua dengan beberapa tambahan-tambahan fasilitas publik yang ditutup. Kalau shock, iya. Cuman nggak shock yang, waduh kok gini, tapi lebih kepada karena kita menerima informasinya cukup baik gitu ya, cukup runut, jadi lebih ke menyiapkan aja sih, nggak sampai yang nggak terima gitu. Wah, masa aku nggak boleh gini? Wah, masa nggak boleh gini sekarang, ya udah nggak apa-apa. Oh, nggak boleh gini, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu sih respon yang saya rasakan gitu. Dan informasi ini kan karena kita international student di sini komunikasinya cukup baik ya, jadi grup WhatsApp itu juga berulang kali mengeko informasi-informasi itu. Wah, kita udah nggak boleh lagi nih begini-begini. Nah, kalau misalkan di teman-teman di PPIA, ada nggak yang bisa kita bantu dalam fase ini? Hanya dalam bentuk penyaluran sembako, misalkan kita bisa bantu untuk fasilitasi penjemputan buat teman-teman yang nggak punya kendaraan, gitu-gitu. Jadi lebih kepada itu sih. Terus
yang paling penting di sini menurut saya adalah konsistensi pemerintah gitu. Ketika mereka memang mengeluarkan kebijakan, bukan artian pengeluaran kebijakannya sekarang untuk diterapkan sekarang. Jadi memang ada grace period untuk kita akan mulai menutup pada tanggal sekian. So you better be ready on it, gitu kan. Kemudian kebijakan kedua, kita akan memperketat pada tanggal sekian. You better be ready on it. Tapi grace period ini juga menimbulkan satu kontraproduktif kalau misalkan teman-teman sempat dengar berita mengenai kelangkaan tisu toilet di Australia. Itu akibat imbas dari irasionalnya masyarakat sini untuk memperhitungkan bahwa pemerintah akan shutdown. Dan dalam benak masyarakat Australia, dalam mempersiapkan itu, mereka harus mempersiapkan stok tisu toilet yang banyak. Tisu toilet, berbagai macam bentuk tisu, hand sanitizer, masker, terus wipes, yang bisa untuk membersihkan itu rata-rata baik di grocery store maupun di apotek, tiba-tiba udah lenyap aja gitu, sampai beberapa lama. Dan ada satu hal yang menarik, ketika fenomena itu terjadi, pemerintah langsung bikin kebijakan pembatasan pembelian. Jadi memang lagi-lagi nih, orang melakukan hal itu karena dia pikir stok ini akan langka, atau dia pikir habis ini kita akan kekurangan stok dan kita butuh stok itu. Makanya orang keluar untuk borong itu stok semuanya. Lalu kemudian pemerintah membatasi pembelian tisu, satu orang maksimal satu tisu, satu bol tisu itu isinya berapa ya? Sekitar 6 gitu ya, dibatasi. Susu dibatasi, pembelian beras dibatasi. Apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu dikeluarkan, stok masih agak langka. Tapi sekitar seminggu, stok udah kembali normal. Orang beli tisu juga masih ada, orang beli beras juga masih ada. Yang menjadi masalah sekarang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan emang sebelum kejadian. Karena memang demand-nya sedang tinggi, jadi harga menyesuaikan. Tapi menurut saya itu polisi yang sangat tepat sih untuk dikeluarkan gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya akan terus-terusan aja. Orang akan greedy untuk borong-borong barang-barang itu. Padahal masih banyak orang yang butuh itu. Dan kita nggak butuh-butuh amat kok beli tisu dalam jumlah 50 gitu kan. Ya, 10 cukup. Nanti kalau misalkan kurang, beli lagi gitu sih. Lebih kayak gitu sih, panik buying ya. Di Indonesia kan juga kayak gitu ya, panik buying ya. Rasional. Benar. Iya. Cuman beda-beda. Kalau di sini tisu, kalau di Indonesia lebih ke masker mungkin ya, atau beras gitu. Kalau di sini beneran yang tisu itu beneran tisu ya. Aku kira tisu itu cuma simbol aja sih, ternyata beneran ya. Beneran. Itu kalau tiga jalan misalkan ya. Jadi ada kalau di departemen store kan ada aisle, ada gang untuk tisu gitu. Aisle itu kosong tiga. Jadi lucu ini jualan nggak sih? Nggak ada. Stok tisu tuh nggak ada. Gitu. Lumayan tuh kalau misalkan kamu punya tisu jualan ya, tisu. Lumayan. Di lampu merah. Nanti aku pikirkan kembali untuk bisnis yang seperti itu di sana ya. Okay. Jangan. Thank you dan join. Apa-apa? Spot find ini bener deh kalau menurutku. Jadi spot find emang nggak bisa kita bilang dalam tarif yang murah, sekalian tinggi. Jadi emang kalau kita ngeluarin aturan, kalau aturan itu nggak ada konsekuensinya, orang akan sulit untuk nurutin aturan itu. Dengan konsekuensi yang sangat tinggi, spot fine sampai dengan 1.000 sampai 1.500, at least orang akan shock. Dan dia aware sama informasi itu gitu. Keep your physical distancing. Kalau cuma itu doang, okay, I'll keep my physical distancing. Tapi beda ketika keep your physical distancing unless you got spot fine $1,000 to $1,500. What? Gitu kan. Orang, okay, 1.500, okay, better stay at home. Gitu. Akan ada efek itunya. Iya benar, itu ngebuat orang jadi aware sama jera juga sih gitu. Betul. Kalau yang tadi aku cerita kalau di EU itu sampai 18 juta gitu. Betul. Iya. Ya bisa dibayangin itu kalau logikanya perbandingannya gini, Tik. Allowance yang diterima student di Australia untuk KS itu fortnightly cuma 1.200. Kok misalkan aku di fine 1.000 gitu. Lah kok apa 200 gitu kan. Lah piye aku tuku beras piye gitu kan. Dia benar-benar mikir gitu kan. Jadi artinya jumlah itu harus cukup signifikan
di-compare dengan biaya hidup kita secara normal rata-rata. Kalau cuman fine-nya cuman 100, misalkan aku terima 1/2 minggunya 1.200, wah bisa ini, cuman 100 gitu kan. Lah 1.000 piye? Iya, Cak. Makan apa Pakmu? Ya. Oke, thank you Gwyn. Thank you Terima kasih Zain. Tika. Terima kasih Mas Gwyn atas jawabannya, Mbak Tika atas pertanyaannya. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya? Mas Aziz, Mas Suryan, Syah, Mbak Eka, Mbak Indri, Mas Abidin, Mbak Retno, Mbak Mirna. Salam kenal sama teman-teman semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas, nama aku Mirna dari RBA. Ini ingin bertanya tentang mengatasi kejenuhan dalam proses online learning gitu ya. Karena kalau untuk aku kayak dari satu meeting ke meeting berikutnya itu kayak it's overwhelming for me gitu. Jadi cepat capek dan ya mungkin karena belum terbiasa gitu. Dan kadang itu juga menghambat proses gitu loh. Jadi fokusnya mungkin kayak tadi Mas sampaikan harus baca 2 kali dan lain-lain gitu. Nah, kalau mungkin sudah beberapa waktu ini kira-kira apa yang Mas Gwyn lakukan untuk overcome fatigue seperti itu? Itu sih, makasih. Iya Mirna, ini menarik banget pertanyaannya. Tahu nggak sih, kalau lama-lama kita melakukan hal yang sama, sebenarnya kita nggak jadi fatigue, tapi kita jadi terbiasa. Yeah. Nah, itu masalahnya ada di saya itu. Jadi kayak harus take it gitu. Jadi saya biasa tuh, aduh susah juga ya kayak gimana. Tapi ujung-ujungnya nih, kalau benar-benar saya kayak pusing banget ya, keluar Mirna. Keluarkan Mirna. Kayak kita harus kayak keluar dari rumah gitu loh Mirna. Karena kayak di rumah itu apa ya, tembok, jendela, poster, mungkin tumpukan baju di depan atau dapur gitu ya. Tapi once kamu keluar rumah, terus nggak tahu sekarang udah boleh nggak sih keliling ke neighbor gitu, kalau misalkan boleh. Tapi jangan ngobrol, jangan habis itu gosip, jangan. Kalau jalan, ngelihat bunga atau ngelihat apa, nah itu yang kalau saya sangat terbantu sih pada saat itu. Sepedaan sama anak, terus ngelihat view yang lebih luas, yang nggak dibatasin sama tembok, nah itu benar-benar sangat ngebantu sih. Tapi harus apa ya, karena emang ada keterbatasan waktu yang seperti Mirna sampaikan dari meeting ke meeting, take the most of your time to do that gitu. Even though cuma 5 menit atau 10 menit, menurut saya pergi keluar di depan pagar, menghirup udara yang segar, itu menurut saya sangat-sangat ngebantu sih. Karena di dalam benar-benar ini benar-benar suntuk, benar banget Mirna gitu. Atau tips yang kedua, karena saya jauh dari orang tua, jauh dari mertua, jauh dari saudara-saudara, make a video call sama mereka, ngobrol-ngobrol, guyon-guyon gitu. Nah itu selain mengobati kekangan, kangen gitu kan, ada topik lain yang bisa kita bicarakan di luar apa yang sedang kita fokuskan sekarang gitu. Enak juga sih kalau misalkan seharian reading gitu kan, baca artikel, baca jurnal. Nah, apalagi Mirna ketemu meeting 1 anak RBAA, meeting kedua anak RBAB. Ini RBA lagi. Coba meeting dengan non RBA bawa topik yang berbeda, nah itu bisa nge-trigger tuh. Kira-kira itu sih. Atau mungkin kalau Mirna suka video pendek, waktu itu sempat ya kayak lagi pop banget tuh YouTube tiba-tiba ngebuka video-video pendek Indonesia. Nah, aku sempat tuh ngikutin tuh. Cuman 15 menit atau 16 menit short break gitu ya, ngelihat satu film selesai. Tapi agak bahaya juga sih, satu film selesai, lanjut film yang kedua, lanjut film yang ketiga. Loh ini udah 1 jam ini saya breaknya, waduh bahaya ini. Thank you Mirna. Oke, terima kasih. Mbak Mirna ada follow up pertanyaan? Belum. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya dari teman-teman,
Mas Ari sepertinya sudah menunjukkan. Monggo Mas Ari, silakan bertanya. Ya, assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Mohon maaf Mas Ari, suara bisa agak lebih dikencangkan. Suaranya Dibesarkan. cek. Dengar. Nanya nih Mas, tadi kan sempat bahas tentang tentang kampus, terus bagaimana pemerintahan, terus keluarga juga. Nah, sekarang kalau saya lebih tertariknya kepada peer learning-nya sih, Mas. Jadi tadi kan sempat dibahas juga kayak berita COVID ini di WhatsApp terus diramaikan gitu loh, supaya aware. Dan tadi ada 2 poin sih. Bagaimana sih kayak, kalau yang pertama bagaimana peer learning di kampus, Mas Gwin, entah itu secara langsung tatap muka atau melalui online, melalui fitur Wetel itu bagaimana pemanfaatannya gitu. Bagaimana Mas Gwin pembelajaran sebayanya gitu. Karena kalau yang saya pahami kan kalau Mastery biasanya interaksinya lebih banyak dengan dosen dibanding dengan teman sebaya gitu. Dan kemudian juga di luar dari konteks pemanfaatan Wetel itu gimana sih proses peer learning-nya Mas Gwin dengan teman-teman pelajar yang lain gitu, selain yang dari Indonesia. Mungkin itu sih Mas. Ya, makasih Ari. Pertanyaannya bagus banget. Dan poin yang disampaikan benar banget gitu. Peer learning ini jadi salah satu kendala yang harus saya hadapi gitu. Mungkin kalau boleh dibilang ya untuk master itu interaksi, tau nggak Ari? Interaksinya itu kalau anak-anak master di sini adalah antara dirinya dengan dirinya sendiri. Dosen itu fasilitator. Dosen itu fasilitator. Teman-teman bisa kita lihat sebagai support gitu ya. Yang sebenarnya it depends bagaimana kamu menggunakan atau berinteraksi teman-teman untuk mensupport. Ya, pasti assignment atau untuk memahami sesuatu yang kamu terima dari kelas gitu ya. Atau kompetitor in a good way. Competing over mark, competing over better presentation, competing over better performances, competing over better achievements. Itu yang saya pahami. Berarti kalau misalkan peer learning antara saya sebagai student dengan student satu sesama master atau sesama bachelor atau student-student lain, baik itu internasional maupun yang domestic students gitu kan. Nah, tantangannya memang besar karena saya nggak bisa ngobrol langsung secara tatap muka sebagaimana saya sangat senang bertatap muka dan berinteraksi. Yang saya lihat penurunan drastisnya adalah kemampuan saya untuk oral presentation. Jadi yang sebelumnya saya dipaksa bertemu dengan international students dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa internasional, sekarang saya berinteraksi dengan bahasa lokal saya, dengan bahasa Indonesia saya, yang hanya bisa dimengerti oleh lingkungan keluarga saya. Karena hampir 24 jam saya sekarang berinteraksi dengan mereka. Ini yang berdampak sama saya sekarang, to be honest gitu. Jadi peer learning yang sekarang kalau mau di-pursue atau mau dikejar, saya lebih merasakan peer learning sesama mahasiswa internasional, dalam artian sesama mahasiswa Indonesia. Wah, hitungannya saya di sini bule sekarang. Jadi mereka orang Australia itu bukan bule, bulenya saya sama anak-anak Indonesia yang ada di sini itu bule. Nah, jadi gitu. Karena kerasa banget peer learning yang saya rasakan adalah peer learning yang sifatnya sosial sekarang. Kognitif, kalau untuk masalah kognitif, saya merasakan pembelajaran pribadi yang lebih mendalam. Jadi fokus untuk melakukan sesuatu secara konsisten, itu yang meningkat secara drastis. Tapi untuk peer learning adalah kemampuan bersosial, dalam artian membantu teman-teman sesama mahasiswa Indonesia yang ada di Canberra. Karena ya berkaitan dengan posisi saya di perhimpunan pelajar. Jadi mau nggak mau, kita harus mau bantu sama teman-teman yang ada di Canberra, sesama pelajar Indonesia. Dan juga berinteraksi dengan pihak kedutaan besar, karena mereka memegang peranan yang penting juga
untuk membantu melindungi WNI yang ada di Canberra ini. Nah, kita memfasilitasi aja, bridging aja. Lebih kepada itu sih. Kalaupun peer learning sama teman-teman international student di luar mahasiswa Indonesia, paling mentok yang bisa saya lakukan koneksi via WhatsApp, koneksi via Zoom. Zoom jarang banget sih. Kalau Zoom hanya untuk 1 atau 2 orang, saya kayaknya hampir nggak pernah make sih. Jadi lebih ke yang sifatnya WhatsApp aja sih. WhatsApp, call, lebih ke itu sih. Jadi benar banget sih, Ri. Itu challenge banget sih untuk bisa dapat peer learning yang lebih gede. Kecuali satu, saya memberanikan diri untuk ke mereka. Tapi saya nggak cukup berani pada saat itu, sekaligus untuk menjaga diri juga kan. Karena take risk banget nih kalau misalkan kita ketemu sama orang, kita nggak tahu mereka carrier atau bukan. Kita nggak tahu kondisi kesehatan mereka bagaimana. Jadi saya lebih memilih untuk self-defense dulu deh sekarang gitu. Toh, saya pikir nggak lama lah ini, sebulan atau 2 bulan setelah itu, insya Allah bisa kembali normal. Gitu, Rik. Ada pertanyaan yang belum dijawab nggak, Rik? Sambun, Mas. Nggak tahu nih, kalau saya boleh tanya ke Ari juga nggak gimana interaksi peer learning-nya selama di RBA? Jadi bisa sama-sama cerita. Kayaknya kan kalau teman-teman di RBA juga cukup praktek nih. Saya juga pernah merasakan sama Tika dulu ya, gimana kita interaksi begitu dekatnya, lalu kemudian prahara ini memecah belah rumah tangga kita gitu kan. Gimana tuh, Rik? Kalau sudah setelah WFA ini peer learning-nya jadi lebih minim sih, karena kita lebih banyak interaksinya ya lewat teks kan, dan kalaupun diskusi ya perihal progres gitu kalau konteksnya RBA, kayak kerjaan apa yang belajar apa yang belum selesai, gimana ngubungin ini gitu. Kalau semakin minim sih peer learning-nya. Iya, apalagi semakin semakin susah kita untuk mendapatkan konteks gitu kalau kita cuma baca dari chat gitu ya. Kita nggak tahu emosi orang ini seperti apa. Dia menyampaikan bahasa ini emang benar dia seperti itu, atau jangan-jangan ada maksud di lain itu. Kan kita biasanya kan kita bisa melihat dari gestures orangnya, kita bisa melihat dari nada suaranya gitu ya. Sekarang serba terbatas di situ. Iya, Mas. Terima kasih. Mas Ari, ada follow-up pertanyaan? Cukup sementara. Belum ya? Cukup. Oke. Bisa satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir? 1-2 pertanyaan. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau nggak saya nanya nih, kayak dosen di kelas gitu kan. Kalau tiba-tiba saya nanya langsung deg-degan semua. Enggak. Mungkin Mas Wi ada mau bertanya ke teman-teman? Mau nanya juga dong, kalau di Indonesia atau di Malang gitu ya, melihat dari informasi pemerintah yang sekarang, teman-teman punya sikap seperti apa sih? Sepertinya memang kita kan dalam fase 3 shock sih kalau saya lihat sekarang. Shock yang pertama, information overload gitu ya. Informasi itu banyak banget lah information overload-nya itu. Shock yang kedua, perubahan dari komunal ke non-komunal tadi. Terus kemudian shock yang ketiga, dari yang fisikal ke virtual. Nah, di antara shock itu semua, saya mau nanya terkait sama information overload gitu. Gimana sih teman-teman cope sama kayak berdamai dengan informasi yang luar biasa banyak? Informasi mana sih yang teman-teman pilih untuk bisa dipercaya, terus bisa take action over that information? Gitu. Menarik pertanyaannya. Jelas. Mungkin dari teman-teman Mbak Indri, Mbak Suci mau memberikan tanggapan. Mas Abidin, Mbak Asti, Mbak Novita, sama Mas Suryansyah mau memberikan tanggapan? Belum ya? Kalau gitu, monggo deh Mbak Tika. Silakan Mbak. Oke. Ya ini pertanyaannya menarik. Sepakat sama Zain ya. Jadi gini, sebetulnya kalau di awal-awal tuh emang agak shock juga sih Gwyn. Kayak
ini sebenarnya apa sih gitu, kenapa sih kita harus seperti ini gitu. Sehingga ada beberapa teman tuh mengingatkan, salah satunya tuh ada Mbak Asti. Mbak Asti adalah dosen dari VIA juga, mengingatkan dan juga memberitahu gitu sebetulnya ini tentang apa gitu. Nah, mulai dari situ mulai aware gitu. Terus selanjutnya adalah tantangan terberatnya kalau aku lebih pada physical distancing ya gitu, karena sama, maksudnya aku sama Gun ketemu sama gitu, better untuk meet in person daripada harus lewat online gitu. Itu awal-awal lumayan stressful sekali gitu. Terus akhirnya how to deal with that itu adalah mencari tahu informasi, dan kalau aku sama Mbak Asti sama satu lagi tadi Happy itu kami ngebuat kayak satu grup bareng gitu, awalnya mengkaji tentang COVID ini apa gitu. Terus habis itu yang kedua adalah pada saat itu yang langka itu adalah tentang APD gitu, sehingga kami membantu untuk membuat donasi APD. Itu sih sebenarnya ingetin kata Abang juga ya gitu, bahwa dalam situasi apapun itu adalah diingat apa yang bisa dilakukan. Jadi bukan fokus on the problem tapi fokus on solution and action. Nah, akhirnya kami membuat donasi itu. Terus sempat juga waktu itu RBA juga sempat kayak update diri ya, update situasi diri gitu, kayak update di kota itu, update di Malang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, terus di dalam grup donasi itu juga kami terus mengkaji gitu. Kami mengkaji tentang situasi global gimana, situasi Indonesia gimana, situasi Malang juga seperti apa gitu. Yang kami update adalah awalnya itu kasus tentang berapa jumlah perharinya. Jadi kami ngelihat ke kawal COVID-19, terus kami akses WHO, kami akses juga tentang Instagram dari Jatim, Instagram dari Kota Malang, Kabupaten, dan Batu gitu. Nah, informasi itu kami perlukan selain memang buat diri kami, karena kami di APD, jadi kami juga bisa memperkirakan gitu, kira-kira ini rumah sakit mana sih yang membutuhkan rujukan. Yang membutuhkan APD gitu, karena memang untuk APD sendiri yang paling cepat itu memang dari donasi gitu, pada saat itu. Terus habis itu selanjutnya diskusi terus berkembang di sana, kayak apa yang harus kami lakukan gitu, sampai menurut saya sebetulnya info tentang COVID itu paling cepat dari grup donasi kami gitu sebetulnya, karena memang kami fokus di situ ya gitu. Terus sehingga kami bisa tahu juga apa yang perlu dilakukan dan update-nya seperti apa. Nanti mungkin Mbak Asti kalau berkenan bisa share juga gitu, karena beliau salah satu satpam juga di tempat kami ya gitu. Jadi kalau tadi kan Gwyn bilang ke Mei gitu, bahwa kalau udah penat keluar gitu, jalan-jalan. Kalau saya tipikalnya keluar jalan-jalan itu bisa ke mall, bisa kemana gitu, karena kan belum PSBB ya gitu. Itu dia selalu ngingetin kayak harus apa dan sebagainya. Terus yang kedua adalah selain membuat grup dengan fokus yang sama, terus kami melakukan sesuatu juga buat orang lain, kami juga informasi itu juga kami dapetin dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya juga sih. Contoh kalau Mbak Asti punya channel dari Jepang gitu, dia ngasih tahu situasi Jepang kayak apa gitu, terus kayak Gwyn cerita kayak gini, nanti kami juga akan share di grup bahwa di Aussie itu seperti apa gitu. Kayak gitu sih Gwyn, kira-kira dijawab ya, semoga menjawab gitu. Makasih share-nya. Iya. Oh, satu lagi. Satu lagi. Biasanya kami juga share informasi ini ke mahasiswa juga gitu. Jadi kayak, karena kan kami sekarang pakai Google Classroom ya gitu. Jadi kami ada stream itu, kita kasih tahu kondisinya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Terus kayak paling enggak adalah APD diri sendiri ya gitu, kayak membuat disinfektan sendiri waktu itu juga pernah di-share sama RBA gitu. Kayak gitu sih, sehingga mahasiswa juga bisa aware gitu, karena memang tidak sedikit mahasiswa yang masih bingung waktu
tengah-tengah April kemarin kayak ini sebenarnya apa sih Bu gitu, kenapa kita harus seperti ini, itu masih ada yang bertanya gitu, dan menurutku itu hal yang wajar ya gitu, karena tadi kalau melihat dari sisi aspek keteraturan informasi memang kalau di sini agak challenging gitu daripada di daerah gitu. Thank you. Kalau boleh saya respon, ini hal yang menarik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Terkhusus untuk lecture seperti Tika dan Ibu Asti di sini, saya banyak belajar juga dari lecture yang ada di tempat saya belajar sekarang, bahwa peranan mereka nggak bisa dipandang remeh, karena logikanya saya kadang-kadang mikir gitu, kenapa sih semua tugas kok dikaitin sama COVID gitu ya? Kenapa sih semua pembahasan sekarang di kelas itu rata-rata dikaitkan sama COVID? How the government responses, what is the policy responses? It turns out dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita men-challenge diri kita sendiri untuk menemuin jawaban sendiri gitu. Jadi nggak cuma dicekokin kalau informasinya itu ini, nih terima. Tapi ada proses di studentnya itu sendiri untuk mencoba memahami sendiri, nyari informasinya sendiri. Nah, itu menurut saya cukup baik sih. Nah, karena to be honest, hampir semua subjek yang saya terima sekarang pasti diawali sama policy responses di COVID. Dan lecture juga memberikan podcastnya sendiri. Oh, kemarin saya habis diwawancara sama salah satu podcaster yang ada di Australia. Kalian kalau mau dengerin wawancara saya ada di sini. Setelah aku dengerin, oh dia ngomongin COVID. Terus di awal lecture-nya, salah satu lecture juga bilang hari ini pemerintah Australia mengumumkan kebijakan seperti ini. Jangan buka apa-apa. Iya, terus ini responnya seperti ini. Jadi trigger seperti itu menurutku baik banget yang Tika lakukan, teman-teman dosen lakukan ke mahasiswanya, such a very good initiative. Iya, betul sih. Boleh feedback sekali lagi nggak? Jadi boleh nggak Zen? Monggo, Mbak. Oke, thank you. Jadi memang benar gitu. Jadi sehingga sebetulnya kayak informasi kasih donasi, either sekarang donasinya nggak cuma APD tapi juga membantu masyarakat yang memang membutuhkan karena terdampak COVID. Itu sebetulnya bisa share cukup banyak kepada mahasiswa gitu, bahwa kondisinya seperti apa. Jadi tidak hanya tentang COVID ini apa ya Gwyn gitu. Nanti juga Mbak masih bisa share. Nggak hanya COVID ini apa gitu, tapi respons masyarakat, which is mereka tenates dan non tenates, itu bagaimana gitu. Jadi apa ya Gun? Jadi bisa sama-sama saling bantu dan bisa sama-sama saling support gitu sebetulnya dimanapun mereka berada gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Dan bantu untuk ngasih informasi yang memang mereka perlukan. Thank you, Win. Thank you. Oke, baik Mbak Tika. Terima kasih. Mungkin tanggapan terakhir Mbak Indri tadi mau ingin menyampaikan tanggapannya. Ya, tes, kedengaran nggak sih? Kedengaran, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi in case sebenarnya aku lagi nggak di Jawa nih ya. Jadi aku di sini lagi berada di posisi di Pulau Sumatera gitu. Yang sebenarnya kalau misalkan masalah yang paling menarik sih dari perbincangan tentang overload information kayak gitu. Nah, kalau di Sumatera sendiri terkhususnya di kotaku ya Palembang, sebenarnya ini rada-rada challenging banget sih, terutama tentang edukasi masyarakatnya gitu. Yang masalah menariknya adalah kebanyakan ya kayak ibu-ibu rumah tangga yang kenal tentang informasi yang salah. Contohnya kemarin nih, banyak banget misalkan nanti ada orang tua, terutama mungkin tanteku nih nanti ngirim WA. Nanti besok jangan buka pintu pagar ya, atau jangan keluar kemana-mana, nanti bakal ada namanya kasus mendung, gelap, dan bakal ada namanya orang-orang bakal masuk nyuri dan sebagainya. Tolong save di rumah aja gitu-gitu. Kan itu kayak kekhawatiran, tapi jadi nggak berdasar kayak gitu loh. Jadi kita kayak kemakan sama hoax kayak gitu loh. Terus juga kalau misalkan di kaum muda sendiri, kalau menurutku di sini tuh justru malah social distancing ya terutama. Masih cuek gitu loh, dan masih banyak banget namanya tempat-tempat umum atau kafe dan sebagainya. Mungkin ada sih beberapa yang tempat-tempat kafe itu udah nerapin social distancing-nya cukup ketat kayak gitu. Waktu itu aku sempat malam-malam ke kafe. Terus di kafe itu
aku cukup itu sih kayak appreciate buat dia tetap buka, cuman dia memperhatikan banget namanya social distancing di sana gitu. Dari mulai order dan sebagainya. Dan tutupnya juga mulai apa ya, mulai nggak selama yang di jam normal, tapi lebih di apa ya, dengan waktu yang lebih awal kayak itu. Cuman untuk yang namanya social distancing di sini sendiri tuh mungkin kalau menurutku rada-rada apa ya, orang-orang masih cuek dan tentang informasi juga dari pemerintahnya berapa yang sudah kena COVID dan sebagainya itu tuh nggak transparan. Jadi mungkin di sini malah lebih apa ya, orang jadi ya udahlah nggak apa-apa itu terbiasa, ya udah keluar aja gitu, masih banyak yang masih keluar aja gitu. Cuman yang mungkin paling apa ya, kena banget informasi-informasi yang kayak khawatir-khawatirnya itu ya ibu-ibu di sini gitu. Sedangkan kita di sini dari segi apa ya, mahasiswa mungkin di sini ya mencoba untuk mana sih sebenarnya informasi-informasi yang bisa kita dapetin gitu, terutama kalau misalkan informasi dari pemerintah daerah sendiri yang belum sampai yang kayak apa ya, masuk secara apa ya sih, kayak transparan banget gitu loh. Beda banget sama misalkan aku ketika di Jawa, itu sangat beda banget. Kalau misalkan kita di Jawa, kita bisa ketemu sama anak-anak, bahkan ibu-ibu pun karena mungkin lingkungan mahasiswa ya, jadi mereka kena sama informasi tuh, oh ini yang benar, masih adalah filterisasinya gitu. Sedangkan di situ cukup susah buatku sendiri kayak gitu kan. Ya gitu sih. Terus kalau misalkan terkait dengan apa ya, kayak adaptable sama sebuah kondisi, jujur aku di sini sebagai fresh graduate, apalagi ketika aku pulang ke Palembang yang harusnya sebenarnya nih kita punya planning A, B, dan C, dan saat pulang aku jadi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya udah kayak rethinking lagi, aku harus ngapain ya, terus reschedule ini, dan sebenarnya cukup apa ya, sebenarnya nggak mengganggu sih. Cuman ini jadi poin plus minusnya, sama kayak kata Mas Gwindra tadi, ketika kita punya apa ya, schedule misalkan jam segini harus kayak gini-gini, jadi kita kayak harus komunikasi dulu sama keluarga. Oke, jam segini aku harus ada ini nih. Jadi nanti beres-beres rumah, insya Allah jam segini Mas, sampai jam segini. Nanti kalau misalkan jam segini sama ini, nanti jangan diganggu ya. Kayak tadi mungkin ada adik kayak gitu kan. Terus Mbak mau ngomong dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya emang apa sih challenge juga untuk bisa adaptable sama schedule-nya keluarga. Kadang-kadang distraksinya juga banyak kayak gitu sih. Itu aja sih sharing dari Indri kayak gitu. Makasih. Makasih banget Indri. Itu bagus banget sih poin-poin yang disampaikan sama Indri. Kalau aku boleh respon mengenai satu hal tadi terkait sama fresh graduate ya. Jadi yang dihadapin Indri nggak sendirian. Ini saya juga berhadapan sama teman-teman yang habis lulus master graduate dari ya banyaklah universitas yang bisa dipandang baik di Australia. Mereka dipaksa harus kembali ke Indonesia dalam kondisi yang sekarang seperti saat ini, dan mereka kembali ke Indonesia tanpa ada pekerjaan. Pasti ini tantangan. Satu, tantangan bagaimana sosial melihat dia gitu ya. Kemudian tantangan bagi individunya sendiri untuk bisa mendapatkan pekerjaan setelah ini. Tapi, well okay, let's accept that as a challenge. Tapi saya melihat silver lining sebenarnya di sini yang bisa dilakukan sama teman-teman fresh graduate gitu ya. Ada kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa sharpening our tools gitu. Webinar sekarang tuh banyak banget. Jadi kesempatan untuk belajar di fase-fase sekarang ini menurut saya jauh lebih terbuka. Sepanjang kita nggak ada halangan untuk bisa mengikuti itu secara online, kita punya asumsi bahwa internet connection kita bagus. Nah, channel-channel itu sedang terbuka banget sekarang ini. Jadi kalau misalkan Indri mau take this as a opportunity untuk belajar, untuk mempersiapkan nanti di satu titik ketika ekonomi kembali dibuka, ketika lapangan pekerjaan kembali memanggil lulusan-lulusan terbaik di universitas-universitas di Indonesia atau di luar Indonesia untuk masuk ke workforce atau lapangan pekerjaan, ini udah siap gitu. Jadi take this an opportunity untuk teman-teman bisa belajar, sebagaimana saya juga belajar, sebagaimana teman-teman yang sedang bekerja sekarang tapi harus dipaksa bekerja dari rumah juga belajar untuk manfaatin situasi ini untuk nggak berhenti belajar sih menurutku. Kayak apa ya? Kayak kelihatan banget gitu. Kayak saya bisa dapat pembelajaran dari seorang mantan menteri Khatib Basri 2 kali seminggu, yang sebelumnya teman-teman mungkin harus dapat undangan, harus bayar seminar itu, harus ke Jakarta mungkin. Sekarang tinggal nyalain laptop, nyalain wifi, klik linknya, udah bisa tuh ngobrol, denger langsung dari Khatib Basri misalkan, dari Sri Mulyani misalkan, dari Presiden
nggak cuma di Indonesia, dari Scott Morrison yang ada di Australia. Jadi menurutku, well, let's embrace this bareng-bareng gitu. Karena Indri nggak sendirian. Teman-teman saya juga yang satu gerbong kembali ke Indonesia sekarang, challenge-nya sama. Cuman yang harus diperhatikan nanti Indri dan teman-teman, ketika lapangan pekerjaan itu terbuka, kompetisinya akan sangat berat. Karena Indri nggak cuma bersaing sama lulusan dari Brawijaya atau dari UI atau dari universitas ternama di Indonesia, tapi Indri juga akan berjuang berkompetisi sama lulusan universitas di luar Indonesia yang sekarang lagi in the QU line. Jadi antriannya sangat panjang. Nah ini Indri, kalau kamu tahu tantangan kedepannya akan seperti itu, Indri, wah kamu nggak cukup cuman berhenti di sini, Indri. Jadi kamu harus tetap jalan itu, Indri. Gitu sih kalau untuk merespon yang masalah fresh graduate ya. But yeah, let's accept this as our challenge. Baik, terima kasih Mas Gwin atas tanggapannya. Sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk sesi sharing hari ini. Mungkin banyak yang masih penasaran dan masih banyak pertanyaan. Maksud saya masih punya pertanyaan, tapi sepertinya belum bisa ditanyakan. Terakhir dari Mas Gwindra, mungkin ada kesan. Yang pertama pesan dulu ya, pesan untuk teman-teman semua yang ada hadir di sini. Lalu yang kedua kesan dari kegiatan ini. Gitu, Mas. Sekali lagi terima kasih Zain atau Zidan. Saya sih ini jadi salah satu hal yang mungkin kita bisa observasi bersama-sama sekarang ya. This is the coming era atau the entry ketika orang sekarang sudah mulai mau mendengarkan scientist. Ketika orang sekarang mulai mau belajar untuk membaca, memahami apa yang namanya evidence. Bertahun-tahun kita sudah punya pengalaman mengenai climate change. Scientist, evidence sudah banyak banget, miliaran evidence, jutaan evidence mengenai dampak buruk climate change yang disampaikan oleh scientist, yet kita ignorance. Dari pandemik ini kita bisa melihat sekarang teman-teman yang sedang berusaha, bekerja, mengambil posisi sebagai scientist, this is your era. This is your opportunity to provide, kayak ngasih banyak banget evidence, karena pada saat ini scientist, orang-orang expertise sedang diperdengarkan, sedang didengarkan, mendapatkan panggung yang diberikan oleh policy makers. Ayo bareng-bareng kita bersama-sama menyediakan evidence itu dan mengajak para policy maker semuanya, para pengambil kebijakan memanfaatkan hasil intelektual kita untuk menghasilkan evidence-evidence yang berkualitas. Nggak cuma evidence, tidak cukup hanya evidence, tapi evidence yang berkualitas. Ayo Tik, ayo Mbak Asti, ayo Indri, ayo siapapun yang ada di forum ini, dengan kapabilitasnya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing, provide evidence itu ke pengambil kebijakan. Jangan sampai para pengambil kebijakan itu bias information. Karena tidak sedikit evidence yang bias. Nah, kita harus mengimbangi evidence-evidence yang lebih baik lagi dengan teman-teman belajar di RBA, research behavior-nya, metodologinya diperbaiki lagi, diperbarui, diupdate lagi, jadi evidence-nya bisa lebih valid lagi. Itu sih pesan saya. Kalau pesan saya, enjoy banget, asik banget ngobrol sama teman-teman. Terima kasih untuk sharing-nya. Nggak cuma saya yang dapat, teman-teman juga, tapi kembali lagi ke saya sih sebenarnya. Jadi saya yang lebih banyak dapat nih kayaknya daripada teman-teman ya. Semoga kita semua dapat banyak. Anticipating untuk pertemuan yang berikutnya lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan apa-apa, text me, email, kontak, silakan aja. Dan it is my pleasure untuk diundang kembali. Terima kasih, RBA. Baik, terima kasih Mas Gwin. Semoga teman-teman bisa menerima dan menangkap serta mengolah menjadi pengetahuan bagi diri sendiri dan untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, dan untuk masyarakat secara luas. Sebelum kita tutup, nanti sesi terakhir kita ada foto bersama Mas dan teman-teman.
Terima kasih teman-teman dan sudah berpartisipasi serta Mas Indra sudah berkenan untuk mau berbagi. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi fotonya akan dipandu oleh Mas Aziz. Nanti setelah sesi foto, teman-teman jangan keluar dulu, bisa memberikan kesan serta pesan melalui kolom chat. Seperti itu. Monggo Mas Aziz, bisa dibantu. Baik, terima kasih Kak Zidan. Sekarang mohon bantuan untuk peserta, untuk teman-teman berkenan menampilkan videonya, biar kelihatan di foto seperti itu. Oke, nanti fotonya ada 2 sesi, yaitu dua gaya. Pertama biasa formal, terus yang kedua kayak bebas seperti itu. Nanti bisa action. Mungkin untuk yang pertama yang formal, apa-apa 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang kedua kayak bebas, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Kak Zidan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aziz. Sudah membimbing foto tadi. Ya, teman-teman nanti bisa dilihat ringkasan kegiatan ini di Instagramnya Ruang Belajar Akil, di @ruangbelajarakil_id ataupun di Twitternya di @rba_id. Ini bisa dilihat. Twitternya update banget. Makasih. Ya Mas, ada yang update live tweet di Twitter. Ya live tweet di Twitter ya. Sambil baca nih. Ya, silakan teman-teman menyampaikan kesan pesan di kolom chat. Monggo kalau Mas Gwin masih mau di forum ini, bisa sambil menunggu melihat kesan pesannya teman-teman seperti apa. Atau satu orang ya bisa menyampaikan ya secara langsung. Mungkin apa ya? Mas Suryansyah bisa menyampaikan kesannya. Oke, bisa dinyalakan. Nah, oke Mas, sampaikan Mas. Oke, ya. Ya, untuk kesannya dari saya sendiri sangat menarik ya. Jadi banyak pelajaran mungkin dan juga motivasi, terutama juga untuk mahasiswa. Bagaimana kita menjamin waktu juga, terus bagaimana kita menyikapi pandemi ini agar tetap semangat untuk belajar, dan juga kita bisa tahu iklim pembelajaran di Australia itu seperti apa, dan juga kita mungkin bisa kita terapkan dan juga bisa menjadi masukan untuk ke depannya. Ya, itu saya. Oke, terima kasih Mas Suryansyah. Ya. Teman-teman ada lagi menyampaikan? Moderator dong. Moderator, oke. Kalau dari saya menarik sih, karena dari sebenarnya tadi pengen tanya tentang compliance masyarakat di sana itu sepertinya tadi tinggi ya, sehingga grafik COVID-nya itu bisa cepat untuk turun 1-2 bulan. Nah, di situ sebenarnya penasaran apakah dari compliance itu tercipta kesejahteraan di sana. Apakah masyarakat yang memang merasa bahagia, terutama Mas Queen dan keluarga, karena dari yang saya pahami pun ketika kita patuh terhadap aturan itu akan tercipta kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah itu tadi pengen tanya itu. Itu kesannya sih menarik. Kayaknya pemerintahnya juga membantu masyarakat dan masyarakat juga membantu pemerintah. Artinya ada sinergitas bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk saling patuh terhadap aturan. Itu Mas.
Oke.